Gua lebih ingin poligami dengan janda yang muda. Kenapa? Ini yang belum pernah gua ungkapkan ke orang-orang dan boleh dicek nanti. Gua bilang, lu sebenarnya nama lu nggak cocok Barbie tuh. Apa dong? Caki gua bilang. Sumpah demi Allah gua ngomong gitu. Hello, what's up, boys and girls? Jumpa lagi sama gua Chris Hatta. Oke guys, ya The Hashtag kali ini kedatangan tamu spesial ya. Mereka berdua ini adalah sosok sahabat gue di saat dulu hingga sekarang. Rupanya mereka bahagia sekali ya, walaupun ada masalah sedikit-sedikit mereka bisa lalui. Dan akhirnya cinta memang punya kekuatan penuh dalam hidup mereka. Langsung aja kita sapa yuk, Pablo Berdua dan Ray Utami. Halo. Assalamualaikum. Sosok. Yes. Assalamualaikum. Oh iya, nggak boleh gitu lagi ya. Ampun, sehat ya. Sehat. Kita bahagia sekali. Bahagia sekali. Bahagia sekali. Bahagia sekali selalu bareng terus bersama gua. Oh. Soalnya berita di luar kan begitu. Iya. Tapi emang apa yang berita yang mana? Katanya lu pisah gitu loh. Oh, gimmick. Oh Gimmick, biar iya. apa sih? Biar rame aja. Oh, biar misalnya pas pulang ada berita gitu. Ada berita gitu. Oh ternyata lu nggak jauh-jauh ya. Iya. Ya enggak lah, Kalau pasti dari Ray tahu gimana? lah Chris, kan di dalam kan tahu sendiri kita pernah ini bareng, berarti kehidupan di dalam dan di luar kan beda. Jadi ya pada saat itu emang benar-benar lagi down gitu. Psikis lah. Lagi terganggu, lagi benar-benar lagi di bawah apa ya? Titik terendah gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. akhirnya hampir memutuskan untuk udahlah ya gitu dah. Kita jalur masing-masing aja. Tapi ternyata masih ada secercah Harapan untuk bisa bersama. karena ada anak kan. Oke. Gitu. Jadi udah deh, Bismillah aja. Karena kalau gua itu kan istri cuma dia ya, satu kan. Otomatis kalau pada saat gua lagi, kalau bahasa di penjara tuh goyang ya, lagi istilahnya Goyah. lagi down lah. Ya. Lagi down, gua itu pasti butuh sosok pendamping. Oke. Nah, pas itu dia nggak ada. Kemana dia? Lagi berbeda lah, lagi berubah sedikit. Oh, begitu. sikapnya. Sehingga reaksi gua ya muncul seperti itu. Makanya gua punya solusi. Tambah satu lagi. Jadi kalau gitu dia lagi berubah, ada satu lagi yang mendampingi selalu. Gitu. Berarti kalau gitu ya, boys and girls, after dari ini Pablo Benua harus tag team sama Aldi Taher nih. Karena dia benar-benar apa sih? Menyuarakan poligami gitu loh. Pelopornya tuh dia. Lu mau nggak kalau Nggak. misalnya Enggak, gua mau poligami aja sendiri daripada gabung sama Aldi Taher kan. maksudnya biar masuk komunitasnya dia gitu. Enggak, gua bikin komunitas sendiri dan lebih bagus daripada gabung sama dia. Tapi kenal gak sih sama dia? Iya, enggak. Oh enggak Aku kenal. kenal dulu, pernah Kamu kenal? syuting Tawa Sutra dulu banget. Oh dulu. Dari zaman 2009. Oh. Jadi aku dulu waktu dia sama Mbak Dewi Persik Dewi ya Persik. mau menuju itulah ya, mau menuju ini. Jadi kita pernah 3 episode kalau nggak salah. Pernah ketemu ya? Syuting. Pernah ngobrol juga, baik sih orangnya. Orangnya berubah gak sih dulu sama sekarang? Kalau kepribadian sih yang aku tahu baik ya, selebih dari itu nggak tahu banget. Kalau Karena sekarang lihat dia begini aneh gak sih? enggak sih, kan biasa aja. Biasa aja ya? Biasa aja, kayaknya normal-normal aja sih. Cuman mungkin orang berbeda pendapat, tapi kalau aku kayaknya biasa aja. Karena yang udah di media itu, yang kalau sudah masuk di media, sudah masuk di layar kaca lah itu. Orang persepsinya itu akan berbeda dengan aslinya. Selalu tuh seperti itu. Iya. Orang kan nggak tahu aslinya seperti apa kan. Ya, tapi terserah orang aja sih. Jadi kepribadiannya menurut aku ya agamanya bagus gitu, terus baik sih, nggak ada yang salah. Dari statement-statement dia juga kayaknya normal-normal semua sih. Oke mantap. Bos Tapi Agus, ada apa? satu kesamaan aku sama Aldi Taher. Oh, apa tuh? Jualan mie ayam. Jualan mie ayam. Iya Jadi iya. aku baru mau launching resto mie ayam di daerah Sentul. Datang dong. Iya, ntar aku datang sama Iya, teman-teman bener lain ya. deh. Oke, jadi sama-sama kita jualan mie ayam, Mas Aldi Taher. Jadi biar Kita saling bisa saling kolaborasi. endorse ya. Mie ayam apa bakmi? Soalnya kan beda Mie ini. ayam. Mie ayam. Aku bikin sendiri, semua produksi sendiri. Tuh, Gitu. istri udah cantik. Bisa cari duit Pangsitnya, sendiri. mie-nya, baksonya nggak ada yang beli. Jadi aku produksi sendiri dan aku punya mesinnya, Iya, beli iya. mesinnya gitu. Itu Jadi- bagus, Re. Iya. Jadi wanita harus mandiri, independen Betul. ya. Biar suami juga sadar bahwa dia
bener pilih gue gitu. Itu yang buat gua tuh pengen poligami. Loh, Karena apa? Karena dia Saking pada saat mandirinya. karena dia saking mandirinya, yang dijual adalah mie ayam. Pada saat gua lagi tidur bareng sama dia, ngelihat dia, wah Aldi Taher. Wah poligami aku. Tapi mie ayam aku beda dari yang lain, mie ayam aku enak banget. Apa tuh bedanya Kalau coba? kan ada mie ayam jenis mie ayam ya, ada mie ayam Bangka, ada mie ayam Chinese, ada mie ayam abang-abang. Nah aku tuh enggak di antaranya. Jadi mix bener-bener rasa aku banget. Tapi terinspirasi dari mie ayam Bangka, cuman aku revisi lagi. Revisi lagi, Jadi mie ayam di-improve Ray lagi Utami, ya? iya, menjadi Ray Utami, jadi nggak ada yang ngalahin. Karena ada di dalamnya 13 bumbu rahasia. 13 bumbu Iya. rahasia. Promo nih. Mantap, promo gratis. Iya. Nah, gue seneng banget sih. Berarti after dari pembelajaran yang kemarin itu, akhirnya kan Pablo sama Ray ini menjadi pribadi yang lebih baik ya. Harus Dari setiap perubahan Ray yang pertama kali gue jumpa dia belum pakai hijab. Aku belum hijab ya, Nah, Chris. Pakai celana pendek, pakai kaos. Pertama ketemu Iya. sama Chris. Dan akhirnya seiring waktu kita di sana, Ray berubah. Udah pakai hijab ya, yang cantik jadi nambah gitu loh. Betul sekali. Itu pasti membuat bangga juga ya Iya, buat bangga Pablo banget ya. gua. Karena bini gua jadi soleha ya kan. Waduh. Tapi kalau kita tarik dulu nih, kan kayaknya sangat beda banget ya. Gue tuh pernah lo nonton konten kalian. masa sih? Gue pernah nih. Yang mana? Waktu itu kejadian yang belum yang Subscribe rame. Nonton Enggak doang. sih, gue nggak subscribe sih. sorry ya. Ya, waktu itu ini bukan berita yang belum rame ya. Ya. Jadi after dari itu gue baru gue nonton lo yang soal ngomentarin tentang Prabowo sebenarnya. Itu pun gue nonton. Tapi yang Ray ini gue nonton nih, yang lagi di Singapura. Beli tas. Hai netizen, ini tas hasil gue nyinyir. Iya nggak sih? Lo pernah? Pansos. Hasil pansos. Jadi enak loh guys, kalau pansos kita bisa beli tas. Kan sangat beda banget ya yang dulu sama yang sekarang gitu. Iya. Cuman yang mau gue tanya, motivasi kalian dulu bikin konten yang sedemikian rupa tuh kenapa sih? Faktornya apa? Gitu. Apa memang itu yang mudah menjadi tontonan? Apa memang memang yang ada di kepala itu terus langsung di record aja? Apa gimana? Cuma mungkin yang dari Raya dulu deh. Dari aku ya. Yang tadi tas-tas itu. Ya jadi waktu itu zaman jahiliyah ya, aku sebutnya ya. Jahiliyah. Zaman jahiliyah karena pada saat itu aku mikir kalau misalnya kita mau dikenal orang, kita harus punya konsep yang out of the box gitu kan. Nah, out of the box tuh ya kayak misalnya pansos beli tas kayak gitu-gitu kan, orang ya apaan sih gitu kan. Akhirnya diomongin kan. Nah, diomonginnya berhasil gitu. Betul. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata setelah dikenal orang, untuk merubah image juga harus butuh effort kan. Nah, jadi sekarang konsepnya yang sekarang dengan yang dulu aku beda. Kalau dulu konsep aku dikenal, diomongin aja dulu. Nanti berubah konsep, berubah image-nya setelah dikenal. Kenal. Nah, kalau sekarang kan aku udah dikenal, Iya. udah diomongin. Nah, udah sekarang udah tinggal yang positif-positifnya aja, tinggal yang memberikan manfaat dan kebaikan gitu. Tapi jujur ya, dia pada saat konten itu sebenarnya Ray itu sangat menolak sekali loh konten itu. Gua Gua yang tahu lu maunya yang pegang begini. kamera kan pasti. Bukan. Oh bukan. Bukan, gue itu karangan LC Gali. Jadi Oh iya. Oke lanjut. Itu ntar akan kita bahas ya. Nah, itu Gua karangan mau tanya Gali dulu. Bang. Jadi dia tuh sangat menolak sekali konten-konten begitu. Karena dari dulu dia nggak pernah setuju. Kalau gua kenapa gua pengen konten begitu? Gue cuma cari adrenalin sebenarnya. Gue cuma pengen ayo lu mau bully gua, ayo bully gitu. Gue hanya seneng aja begitu. Challenge buat diri lu ya. Challenge aja gitu. Ayo lu bully, hanya sengaja apa ya? Ya sengaja lah gitu. Sengaja. Pengen mencari apa ya? Mencari Seberapa kuat bulian. gue gitu. Iya. Bukan seberapa kuat, Iya nggak seberapa banyak orang yang aware sama hal-hal seperti itu. Betul. Kalau aku sekarang udah nggak ke situ karena udah hijrah, insya Allah Bismillah. Jadi udah nggak nyari dunia lagi gitu. Udah lebih ke bersyukur kita udah sehat, panjang umur di masa pandemi seperti ini dan masih bisa berdiri di kaki sendiri di Iya. masa pandemi ini, nggak ngutang sama orang gitu, Iya. nggak kesusahan gitu ya, udah punya usaha dan itu aku lebih bersyukur karena yang aku pelajari hidup itu ada istilah apa sih, sawang sinawang gitu ya, maksudnya apa yang terlihat itu belum tentu baik gitu. Kayak misalnya orang itu pamer di sosial media dengan mobilnya, dengan Iya. tasnya, beberapa tahun kemudian tiba-tiba dia dikejar-kejar debt collector misalnya, tiba-tiba dia punya anak bagus ini, ternyata anaknya
misalnya narkoba. Nah kayak gitu. Jadi hidup itu tidak seperti apa yang dilihat. Nah justru lebih sekarang tuh lebih kepada pembelajaran diri dan lebih kepada bersyukur. Sampai sekarang tuh dikasih nafas, dikasih panjang umur, kayak gitu. Jadi aku udah nggak peduli tuh orang, misalnya teman-teman aku udah penghasilan misalnya dari selebgram berapa ratus juta gitu, ini juta, terus dia kejar terus. Ya nggak apa-apa, kita mengejar dunia untuk kebaikan akhirat kalau aku sekarang. Jadi aku udah nggak iri, dengki, hasad, hasut gitu melihat teman-teman aku yang udah jauh lebih. Oh mungkin dia berpakaian dengan berpakaian seksinya itu karena dulu kan kita presenter bola ya. Teman-teman bola semua yang di dalam kolam renang itu bukan. Kan ada konsep, kan ada konsepnya. Enggak, aku bawain Trans 7 Sport 7, Trans 7 loh, jangan salah. Kita memang punya pengetahuan. Yang di atas bola. meja bukan? Yang berdiri di atas meja. Aku bawain Sport 7 Trans 7, terus juga aku bawain Piala Dunia juga sempat di TV One. Kayak gitu-gitu. Jadi kita memacu untuk pengetahuan bolanya harus ada gitu. Bukan yang cuman seksi. Makanya teman-teman aku sekarang udah pada sukses dan lain-lain. Tapi aku malah nggak iri, malah seneng sama mereka sukses dengan jalannya. Nah aku menapaki jalan aku ya dengan jalanku ini gitu. Terus seperti jalan Arya ini udah benar. Cuman ini suami kayak belum benar ini jalannya nih. Nah, sebenarnya kita itu sebenarnya tidak ada perubahan tau, Chris. Oh iya. Jadi gua sama dia itu ya emang dari dulu seperti ini. Sebenarnya kalau yang kalian lihat itu kan di capture apa ya? Kamera. Branding. Ya, branding. Di apa sih Di kamera branding lah. itu seperti itu. Nah, sebenarnya actually aslinya tuh kita tuh gini. Aku tuh dulu tuh orang yang memang agamais, memang belum berhijab, tapi sholat, rajin, puasa. Maaf bukannya ria ya, tapi dulu tuh emang begitu. Cuma kurang berhijab aja gitu. Sampai kadang-kadang malam-malam gitu ya, gua berasa kayak film-film Hidayah tau gitu. Gua habis minum gitu di mana, pulang ke rumah subuh kan, dia lagi sholat subuh tuh keluar, gua kasih duit, gua kasih duit gitu. Buat belanja besok. Buat belanja gitu. Padahal itu hasil menang dari judi. Gitu. Nih, jadi kayak film-film Hidayah ya, abis itu gua mabok tidur gitu. Kalau dulu film Hidayah tuh kalau ngelihat kalian film Hidayah kan, ih gila jahat banget ya nih orang gini. Itu tuh nggak seujung kukunya di kehidupan aku dulu. Gitu. Tapi kalian nggak tahu. Gitu. Tapi gua baik. Bedanya kalau film Hidayah kan berlebihan aja kan. Iya. Malah sini dibentak ya. Iya. Nah. Kalau dia saking baiknya bawa cewek ke rumah. Wah. Iya, nemenin. Nggak di belakang kita. Oh gitu. Iya, di ceweknya depan lebih cantik kita. dari kamu kan, Rey? Banyak, iya dong. Oh iya. Tapi kalau lebih baik nggak tahu ya. Tapi Jadi punya kadang-kadang kayak gini, cewek aku mau datang nih, kamu naik dulu deh ke atas. Iya. Iya. Ini beneran naik gak sih? ke atas sama anak gue. Ini beneran gak? Serius itu? Beneran. Enggak lah, beneran lah. Gila kayak gua. gitu dulu. Kalau sekarang kan enggak ya. Tapi gue merasa tertampar loh. Gue gak pernah kayak gitu coy. Hah? Gue gak pernah kayak gitu. Maksudnya gue kalau udah punya pasangan ya, maksudnya gak yang main gila. Bentar ya pacar aku mau datang, kamu naik dulu deh. Gak pernah kayak gitu. Iya nggak apa-apa itu. Kok lu bisa sih kayak gitu? Karena emang kok bisa sih sejahat itu? Nggak jahat kali. Kok bisa sih lu sejahat itu? Setega itu. Enggak, itu komitmen gua sama dia emang sebenarnya dari awal nikah. Cuman dia aja yang melenceng dari komitmen. Komitmen awal nikah? Jadi pada saat nggak komitmen sih, awal kita nikah kan karena kamu mau mualaf nih. Tapi setelah nikah, jadi dia itu menampakkan sifat aslinya. Pokoknya kalau kamu sekarang udah jadi istri aku suami kamu, satu langkah aku keluar dari rumah, aku lajang. Jangan gerecokin hidup aku. Ya kan komitmen Aku kan kan. shock dong. Iya. Ternyata kok kayak gini nikah sama dia gitu kan. Akhirnya aku cuma bisa nangis, ya Allah, cuma berdoa ya udah. Akhirnya kita dapat ujian itu. Nah, itu yang membuat merubah dia. Jadi itu mungkin salah satu teguran. Salah satu teguran yang membuat ya kedepannya jangan kayak Makanya kalau dulu kan gua nggak ada niat mau poligami itu, cuma hanya main perempuan. Nah, sekarang gua niatnya poligami. Kalau poligami sama yang lebih muda dari lu gimana ceritanya? Enggak apa-apa. Kan nggak boleh kan? Jadi gua mau cari. Ya, lu mesti cariin janda tua coy. Kenapa harus janda tua? Ya, Salah. Dia, Jadi begini, kan? konsepnya begini. Gua lebih ingin poligami dengan janda yang muda. Kenapa? Kalau janda muda itu biasa anaknya masih kecil kan. Kalau yang janda tua itu anaknya udah gede yang bisa membiayai dia kan pasti. Kalau dia udah janda tua nih, anaknya kan udah gede-gede, pasti kan udah pada kerja, udah bisa biayain dia kan. Mending gua janda muda. Ada anak yatim di sana, dia belum bisa cari uang, jadi gua sekaligus menafkahi itu. Itu konsepnya. Iya. Ya, jadi kalau teman-teman mau poligami, aduh nggak perlu janda tua. Gitu. Iya, jadi kalau dari sudut pandang kita nih, Iya, sebagai istri sah gitu.
kalau aku yang diajarin sama ustadz aku ya, kalau kayak gitu gimana sih ustadz kita sedangkan di dalam Al-Quran kan kita nggak boleh menentang poligami, tapi ada orang yang siap, ada yang nggak siap. Nah kalau itu terjadi sama aku gimana? Nah sebenarnya kamu nggak boleh menentang poligami karena poligami itu udah ada dalam Al-Quran. Kalau misalnya si suami kamu itu adil, tapi kamu harus menjalani. Kalau misalnya kamu udah menjalani di tengah-tengah perjalanan, kamu rasa kamu dizolimi secara misalnya tidak adil dalam waktu, tidak adil dalam kasih sayang, tidak adil dalam segala hal lah. Misalnya terzolimi nih kita nih yang sudah mengizinkan atau membolehkan dia poligami, ya kita boleh mengajukan namanya gugatan. Gugatan bukan menceraikan ya, tapi mengajukan gugatan untuk permohonan gugatan untuk supaya berpisah. Itu boleh. Oh, berarti tapi kalau bercerai yang nggak dong. boleh, yang nggak boleh itu menentang. Misalnya orang mau poligami langsung ditentang, itu nggak boleh. Oke. Tapi Makanya kalau harus memang adil. sudah dijalani, ternyata kita merasa ada ketidakadilan di dalamnya, kezoliman di dalamnya, itu pihak istri boleh. Ketidakadilan dalam hal pelanggaran agama ya, misalnya kalau misalnya dia ya melanggar dalam agama lah, bukan hal-hal yang non substansial gitu, tapi yang benar-benar melanggar dalam aturan-aturan Islam, kita berhak Berhak gitu, untuk berhak untuk mengajukan mengkomplain. permohonan atau enggak mengajukan permohonan cerai gitu Ya, ya, karena udah nggak gitu. sanggup ya sebagai suami istri. gitu. Betul. Gitu. Oke. Jadi aku bilang oke, berarti itu yang tepat menurut aku. Jadi aku nggak pernah nanya tuh dia mau apa selama yang penting dia jangan zina. Karena Iya. zina itu dosa. Betul. Zina mata, chatting pun, ya kan? Zina percakapan tuh zina namanya. Ya jangankan begitu ya, maksudnya kita berkomunikasi selain sama pasangan kita juga udah termasuk perselingkuhan itu ya. Nggak juga Cuma- sih kalau komunikasi mah boleh. Enggak, kalau komunikasi yang isinya apa gitu loh. Ya yang wajar. nyaman apa Ya gitu kalau kan. kayak cuman sayang-sayangan mah nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kita menyebarkan Karena kan kasih semua sayang. berawal dari pandangan. Masa kita menyebarkan Iya. kasih sayang kepada wanita lain tidak boleh? Oh iya, jadi boleh ya Mas? Iya boleh. Kalau dalam Islam itu pandangan, awalnya dari pandangan. Kita itu sebagai sesama umat manusia itu harus saling mengasihi ya, kepada siapapun gitu. Jadi kalau kita sayang manggil orang nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya. Bercandaan ini ya. Iya benar. Nggak bercanda serius. Oh, nggak serius? apa-apa. Kita kan sayang beneran. Nggak apa-apa itu. Amal jariah. Iya iya. Mhm. Ternyata Pablo Benua itu apa ya? Beda juga dari segi pemikiran saat ini yang gue lihat. Kalau dulu Masa kan sih? kayaknya lebih ke apa? Lebih ke mana ya? Gimana dulu bedanya? Kalau dulu ngeliat? gue ngeliat dia tuh Bajingan banget gitu ya. lebih ke ABG sih. Lebih sifatnya tuh lebih ke ABG-an gitu kan. Kalau gue inget dulu waktu kita di Polda Metro ya. Ya maksudnya nggak yang seperti ini gitu. Maksudnya yang apa sih? Petakilan. Semau-maunya dia Ya, gitu. semua maunya dia aja Pas lah. ke gue gitu. Nggak semaunya. Padahal gue di Polda Metro tuh sangat mengikuti aturan gitu, nggak semau maunya. Ya itu pas gue udah pulang. Sebelum Pas pulang. gue belum pulang gue ngeliat ya kan. Terus juga kayaknya dia sangat mencintai lu ya pada saat itu. Oh, Pada iya. saat itu. Oh sekarang gua enggak ya? Iya, sekarang. Dia mau poligami gitu ya. Iya, justru gua itu dengan poligami itu menunjukkan bahwa gua tuh sangat cinta sama dia. Nah, terlepas dari itu semua lu punya planning ke depannya ya. Lu mau poligami dan lain-lain. Nah, sekarang ini Pablo lagi sibuk apa? Kalau Ray kan tadi udah bilang sibuk membangun bisnis Iya. mie ayam. Ada fashion juga, aku Ada hijab, fashion. gamis, mukena, dan ada galeri juga, disentul juga. Semua disentul ya. Iya. Nah, kalau untuk lu sekarang lagi Back sibuk to apa? basic. Apa tuh? Lawyer pasti. Lawyer. Iya. Lu punya law firm nih, makanya ada tim lu kan satu nih dari mana? Pablo Benua Pablo Benua and Law Firm. and Co. Law Firm. Iya. Kalau lu udah punya, ini baru ya berarti lu punya ya? Udah sebenarnya udah lama Kenapa yang dulu lu nggak pakai itu law firm lu itu? dari dulu sebenarnya itu. Dari dulu tuh semuanya itu. Kalau pakai si Farhat itu gimana ceritanya? Oh, kalau pada saat kasus itu, ya emang gue lihat aja kan banyak teman-teman lawyer yang kayak udah sini gue bantu gitu, kasihan lah kan mereka juga pengen pamor kan. Iya. Ada sih Oh jadi lu mengklaim Farhat mau pamor di saat lagi masa lalu itu? bisa jadi. Kan bisa jadi. Tapi Bisa kan jadi. kalau itu menurut gua ya, menurut gua dia pengen pamor sehingga gua ayo lu nanganin gitu. Nanganin. Tuh. Kalau menurut lu penanganan dia sukses atau tidak? Sukses. Sukses. Sukses Dengan membuat adanya gua menderita. lu sukses apa? Sukses lu berita. Enggak, tapi jujur ya, gua dekat sama Farhat. Orangnya baik. Just kembali lagi gue bilang bahwa apa yang di media itu tidak akan sama dengan aslinya gitu. Farhat tuh menurut gue adalah lawyer yang baik gitu ya.
yang sama kita itu ya pertemanannya emang benar-benar pertemanan. Niat dia membantu tuh emang benar-benar niat membantu. Tapi di saat dia lagi ngebantu lu dulu, kan banyak banget tuh video dan foto-foto beredar lu lagi di dalam ya. Itu gimana lu menanggapinya? Kalau gua begini ya, sebenarnya nggak ada loh foto gua yang beredar di. Ya, maksudnya foto Gali kan. Yang namanya ada Gali kan berarti lu juga ikut-ikutan dong Kalau berduanya kan. Kalau gua berprinsip gini, yang bego tuh Gali. Ya bego Karena tuh bisa Gali. bocor. Jadi gini ceritanya, waktu itu Farhat datang tuh, besok terus datanglah ke dalam. Ada Gali nih, Gali datang, habis itu kita ngobrol lah. Nah, si Farhat bilang, udah kita upayakan damai dengan si itulah ya, si pelapor. Ya. Oh gitu ya, ya. Terus gimana? Gua ditanya sama Farhat, lu mau nggak? Kalau gue sih nggak mau damai, gue mau lanjut aja. Kalau gue ngomong sama Farhat begitu, gue biasa-biasa, gue pengen lanjut gitu. Kalau Remang ikut lu aja lah ya. Nah, dia ngikut gue. Kalau ya. dia masih sama ya udahlah biar cepet kan. Kalau gue justru pantang, coba perhatikan, gue tidak pernah keluarkan satu kalimat maaf, minta maaf dari mulut gue untuk personal dia. Coba boleh Memang nggak dicek. ada sih, memang nggak ada. Nggak ada. Nah kalau mereka iya kan, dia sama Gali kan. Iya, Kalau gue betul. pantang gitu, minta maaf sama dia tuh rasanya, aduh apa sih gitu kan. Karena dia nggak ada dalam video kan. Gue nggak ada dalam video. Iya. Nah nanti kalau gue cerita sebenarnya ini mata orang nggak bakal terbuka semua. Cakep. Tuh. Nanti Gua akan gue cerita buka itu semua semuanya tuh. itu. Nah jadi gue kasih tahu pada saat itu adalah si siapa Gali kan di Gali. situ kan. Mau. Ya udah kita damai. Di videoin lah Sapar. Ya udah lu minta maaf ya sama si Ono katanya. Oh ya udah katanya di videoin lah. Gue udah bilang sama Gali. Itu gimana ceritanya HP bisa masuk? Kayak semua pengunjung yang masuk ke situ kan harus dititipin di depan. Itu Farhat, gue nggak tahu. Oh, lu nggak tahu caranya? Nggak tahu Kenapa itu handphone bisa handphone masuk ya? Farhat, betul. Oke, lanjut. Kalau gue mah orangnya bersih di situ nggak pernah pakai begituan tuh. Oke. Nah jadi habis itu dia di videoin, gue dalam hati udah nggak enak nih. Ini pasti tersebar dia. Selesai dari situ, gue colek Gali, gue bilangin, gue bilangin, lu siap-siap aja video lu tersebar. Ih bisa ya? Akhirnya dia pesan tuh, si Gali pesan sama Farhat. Iya, Bang Farhat, jangan ya di ini nih. Oh iya, nggak akan lah. Ini cuma hanya untuk si itu doang biar damai biar katanya. damai. Ya udah, tapi gue tetap aja dalam hati gue nggak percaya. Bener, hitungan berapa bulan doang kesebar. Kan? Sebar ya. Rame lah itu. Akhirnya bermasalah lah. Dan akhirnya gue yang jadi korban. Lu korban apa kan si Gali langsung dihukum masuk selti dengan adanya video itu Kan tersebar, bareng sama gue kagak ada urusan. Oh, Gua masuk selti juga? Iya dong. Oh. Oke. Ya mungkin yang gua lihat karena gua kepo gitu kan. Ya Gali yang gua lihat gitu loh. Tapi kalau iya. Galuh ya mungkin Lu kan memang nggak terlalu memperhatikan gue. Benar. Tuh. Secara gua ngomong sama lo aja sungkan sebenarnya. Iya, bener. Baru Aduh. kenal juga ya kan. Betul sekali. Ini pun Ray bisa buka omongan sama gue dalam tuh gara-gara ya mungkin kita senasis penanggungan kan ketemu di 80 tangkis. Jadi kita ngobrol so asik aja gitu. Sebenarnya kalau sama Ray kan belum pernah kenal Betul. juga. Makanya gue lebih perhatiannya tuh lucunya ke itu Gali. waktu apa ya? Waktu lu kasus tuh kan. Nah, Itu kita sempat ketemu di Dokes lo ya. Dokes. Iya, Dokes. Bener, bener, pertama bener. kali kita ketemu itu di Dokes. Di Dokes. tuh. Dokter, gue lagi masuk, gue udah istilahnya gue kan lagi mau berobat lah ya Mau waktu itu. berobat, Ya. Gue udah ngomong sama petugas gitu kan, kita hindarin wartawan ya, jangan di situ ya. Oh iya. Gue masuk dari pintu belakang tuh. Baru gue masuk, ini muncul wartawan udah rame di depan. Aduh, gue bilang cilaka. Akhirnya gue sembunyi di belakang. Itu kejadian itu. Ya, mungkin pemirsa yang di rumah, mungkin bos Inggris yang di rumah tuh nggak tahu Dokes itu apa ya. Ya. Dokes itu tuh adalah dokter yang memang disediakan di kepolisian. Jadi semua tahanan yang memang tertimpa masalah ya harus dikontrol terus kesehatannya. Klinik lah. Klinik lah. Poli. Ya gitu ya. Jadi ceritanya pertemuan aku sama Pablo ini untuk yang pertama kalinya. Waktu itu gue lagi digeser tuh dari Resmob mau ke Ditati kan. Tapi sebelum digeser ke Ditati kita harus cek kesehatan dulu. Nah, si Pablo nih lagi di meja begini. Si Pablo udah mati gue ya. Kan gue udah tahu berita lu juga kan. Lah si Pablo si Pablo yang ngasir gitu menghindari kamera. Seperti itu. Gue lagi pura-pura sakit tuh kan. Begitu ngeliat, wah seger gue langsung lari. Lari. Tapi itu lu masih kurus banget ya. Kurus banget gua. Kayak stres lah di dalam ya namanya kita di penjara gak bisa ketemu anak, gak bisa ketemu ini pasti stres lah. Masih stres. Tapi yang gue lihat nih, lu bertiga itu kenapa sih nggak akur di dalam? Gua ngobrol sama Gali, kok kayaknya nggak sependapat sama lu juga nggak sependapat sama dia. Ini kan satu apa sih namanya satu kertas apa sih sebutannya SK ya? SPK. SPK. Satu kertas SPK, lu bertiga ada di situ. Harus Berkas lah ya. harusnya kan lu bertiga ini nih bekerja sama untuk menyelesaikan masalahnya secara cepat. Tapi yang gue lihat nih, sorry ya, lu tuh beda pendapat gitu. Pengennya gue begitu sebenarnya. Pengennya gue itu adalah bersama-sama. Musuh kita itu, kalau bahasa gue musuh ya, musuh kita itu bukan
antara kita bertiga. Bukan internal, tapi musuh kita itu ada di luar. Nah karena itu kita bersama-sama sebenarnya dengan apa yang gua sudah rancang sedemikian rupa, strategi hukumnya. Tapi Gali itu nggak tahu ya, kayak beda aja gitu pendapatnya. Dia lebih percaya dengan lawyernya, yang mana akhirnya ketahuan lawyer dia yang sebelumnya itu mengecewakan dia kan. Iya. Sampai katanya, ya ini menurut pengakuannya si Gali ya, sampai ada sejumlah uang yang sudah diserahkan ke si lawyer, tapi tidak terlaksana dengan baik dan benar lah begitu. Oh, udah dibayar tapi nggak bisa diselesaikan ya? Itu kenapa? Karena dia tidak mendengarkan omongan gua. Kalau dia dengarkan omongan gua, selesai nih perkara. Selesai dengan rapi dan cantik lah kalau bahasa gua. Gua kan lawyer. Gua bisa bebasin orang, masa gua nggak bisa bebasin diri gua sendiri? Dan terbukti di dalam persidangan, gua itu tidak terbukti turut serta dalam menyebarkan. Hasil putusannya seperti itu ya? Iya, vonisnya. Boleh dicek itu. Lu tidak terbukti turut serta dalam menyebarkan. Menyebarkan. Terus yang akhirnya lu divonis bersalahnya apa? Poin apa? Karena gua dianggap lalai karena manajemen itu kan punya gua. Dianggap lalai aja, tidak istilahnya lost control lah terhadap manajemen itu. Makanya divonis berapa tahun? 18. 18. Ya. Sementara kita agak bergeser sedikit topiknya ya. Ray divonis berapa? 14. Hasil vonisnya gimana? Apa sih aku gak baca. Kalau dia turut serta karena dia mewawancarai kan. Iya, mewawancarai. Karena ada dalam video itu gitu. Oh, dan turut. presenter gitu. Iya, presenter, dia yang menyebarkan. Bukan menyebarkan, dia yang Jadi aku didakwa karena aku mewawancarai narasumber yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Ibarat dia itu tidak akan ada omongan itu kalau tidak ditanya. Kalau nggak ditanya. Tapi ya memang sekarang jadi gini. yang melakukan tindak pidana bukan aku mewawancarai narasumber yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Gitu. Tapi gue cuma mau sampaikan bahwa kemarin itu kasusnya murni opini yang sudah terlalu besar. Opini publik. Opini ya. Iya. Kalau tidak opini, tidak seperti itu. Hari ini gue kasih contoh. Tahu nggak kasusnya Gus Nur, Cak Nur? Tahu. Dia diwawancarai sama Refli Harun. Udah? Lalu dia bicarakan soal NU lah, apalah segala macam. Akhirnya dia diproses, sekarang masuk. Kan kemarin tuh sempat masuk kan? Refli Harunnya kena nggak? Enggak lah. Ya udah. Sama persis kan kasusnya. Kenapa bisa berbeda? Karena pada saat kasusnya Refli Harun, opininya tidak mengarah ke Refli Harun. Opininya mengarah hanya ke Cak Nur. Sementara kita pada saat itu, karena memang banyak orang yang nggak suka dengan kita pada saat itu. Nah, dia wawancarai Gali, ramai ceritanya, akhirnya kita dua dibawa opininya itu mengarah ke kita. Iya, memang itu bertubi-tubi sekali ya. Jadi opini publik ya Betul. mau dibawa kemana. Jadi sekarang ini semua bekerja berdasarkan opini. Pendapat orang ya. Kalau pendapat orang bagus ya berarti hasil juga bagus. Dan ini yang belum pernah gue ungkapkan ke orang-orang dan boleh dicek nanti. Oke. Di detik-detik gue ditetapkan, di detik-detik pada saat penetapan tersangka, sebenarnya gue itu sama sekali tidak ditetapkan jadi tersangka. Kok lo bisa tergiring kalau begitu? Itu dia. Gimana ceritanya? Jadi pada saat itu, sekarang gini, lu kalau punya istri nih, Iya. istri lu kalau tiba-tiba ditetapkan jadi tersangka, apa yang ada di dalam pikiran lu? Gue bela lah. Kalau perlu status tersangka istri gue mendingan gue aja. Itu terjadi sama gue. Oh. Dia ditetapkan jadi tersangka duluan. Begitu dia ditetapkan jadi tersangka, gua langsung bagaimana caranya gua ubah itu BAP, gua menyatakan semua itu gua. Makanya gua akhirnya disampaikan di media, beberapa media itu ya, dari Humas mengatakan bahwa Pablo itu membuat keterangan palsu, menceritakan sesuatu keadaan yang palsu, ada saksi-saksi palsu. Itu gua sengaja lakukan tuh nyelamatin bini gua dan supaya gua yang masuk ke dalam. Jadi bini lu di luar gitu. Itu yang akhirnya yang lu rencanakan. Itu memang perencanaannya seperti itu. Tapi di luar daripada rencana akhirnya masuknya bareng-bareng. Karena opininya juga sudah terlalu kuat. Penetapan tersangka sudah dilakukan untuk kita berdua. Dan itu faktanya. Sekarang salah gua apa coba? Hari ini kenapa gua nggak pernah mau satu kalimat maaf pun gua kelontarkan? Karena memang nggak pantas keluar maaf itu dari mulut gua. Gua lakuin apa?
Gue tidak ada di dalam video. Yang menyebarkan bukan gue. Emang siapa yang nyebarin? Kan itu YouTube channel lu kan? Jadi itu yang menyebarkan adalah editor. Udah ada editor, ada orang yang memang khusus untuk melakukan itu. Kayak gini deh, misalnya hash kreatif gitu. Ya. Udah. Setelah kita habis bikin video ini, kan sudah ada bagiannya. Lu kontrol nggak? Ya nggak juga sih. Iya, Paling gue cuma nanya aja apa yang mau dimasukin dalam clickbait ya, gitu. Paling gitu. Kan begitu doang kan. Lu Iya. nggak masuk ke dalam itu kan. Nggak istilahnya, oh ini gimana gimana. Kan sudah ada kreatifnya. Nah, gue sudah mempersiapkan itu, sudah ada kreatifnya yang membuat itu. Sudah pada saat diperiksa pun mereka sampaikan bahwa oh iya kami me-upload itu tanpa sepengetahuan Yang Pablo punya. dan Ray. Karena pada saat mau itu diupload, gue lagi di Singapura tuh ya. Kita lagi di Singapura. Kita lagi di luar. Kita tidak ada di situ. Enggak di Thailand. Kita lagi di Thailand. Iya. Nah pulang dari Thailand rame itu. Gitu. Emang nggak ada proses editing ya? Editing Dan memang harusnya ada supervisi. harus ada supervisi. Tapi editornya karena dia baru abis lebaran pulang kampung, merasa banyak video numpuk, jadi udah langsung upload aja gitu, biar cepet gitu. Karena Dan itu diakui ya. Karena kalau ada pengakuan. Karena kalau di supervisi kan dia harus di-render lagi tuh video sebanyak 3 jam. Iya, itu lama tuh memang. Lama kan, sedangkan itu videonya 1 jam lebih yang pembicaraan aku sama Gali itu. Jadi kayaknya kita juga lagi di luar, terus video numpuk. Pengen gampangnya aja si editor itu upload aja apa adanya. Tiba-tiba banyak yang nelfon, semua orang nelfon. Gue bingung, padahal ada beberapa part yang memang harus nggak boleh masuk. Iya. Dan itu diakui ya sama editor ya. Ada di BAP-nya diperiksa pun pada saat di persidangan itu ada. Editor juga ada sebenarnya. Ada. Kok dia nggak ditahan itu mereka? Itu pertanyaannya. Jadi awal pertama kali, gue tuh orangnya begini ya. Gue kalau mau melindungi, semua gue lindungi. Oke. Pada saat itu editor saat nama dia sedikit pun tidak gue sebutin pada saat di BAP karena gue nggak mau dia pada saat detik-detik gue diperiksa itu mohon nama gue itu editor, bang gue salah, gue sampai ada videonya, bang gue salah tapi kalau bisa jangan gue dibawa-bawa bang, nyokap gue udah tua ya katanya, sakit-sakitan begini-begini. Oh ya udah, gue diperiksa sedikit pun gue nggak sebut nama dia. Akhirnya gue telan sendiri. Semua gue telan sendiri, ini gue amanin, editor gue amanin, gue buat pengakuan gue sendiri. Sekarang gini, nomor rekening di AdSense, nomor rekening dia. Iya. Email dia. Hubungannya sama gue apa? Ya, kan nama lu kan di situ berdua ada, Pablo Benu dan Ray kan? Oke, sekarang kalau tiba-tiba nama YouTube-nya, ya, tiba-tiba ada satu perusahaan lah misalnya ya menggunakan nama Chris Hatta. Lu nggak ikut-ikutan tuh di dalam tuh perusahaan tuh. Tiba-tiba dia anggaplah jual narkoba. Apa termasuk lu yang melakukan jual narkoba? Kan enggak. Atau misalnya gini, ada orang bawa mobil, misalnya mobil Toyota gitu, ngerampok orang di jalan. Toyotanya kena nggak? Ya, Toyotanya enggak lah, kan dia cuma alat tapi aja kan dipakai. nama dia ada di situ. Nama Toyotanya ada. Kenapa namanya? Kan sama kan? Logiknya kan seperti itu. Gitu. Gua nggak bisa sama sekali. Gua nggak bisa dikenakan untuk kasus itu. Gitu. Dan itu diakui oleh sejumlah penyidik bahkan. Ngomongnya apa tuh penyidik? Ya adalah pokoknya intinya begitulah. Begitulah ya. Intinya sebenarnya lu nggak bisa. Kenapa sih lu buat pengakuan begitu? Itu ada bahasa terakhir, detik-detik terakhir. Kenapa sih? Sudahlah, gue bilang orang udah begini mau gimana lagi? Berarti secara ini ya, secara gamblangnya sebenarnya lu tuh nggak ditahan ya? Sebenarnya. Dan gue nggak ditetapkan jadi tersangka. Di awal sekali gue nggak tetap jadi tersangka. Tapi karena lu nggak tega aja sama bini lu ya, jadi lu harus. Dan gue pengennya dia itu keluar, dia itu jagain anak. Niat gue tadinya seperti itu, dengan gue buat pengakuan kali aja bini gue yang di luar, gue yang di dalam, nggak apa-apa dah. Ini malah dua-duanya. Dua-duanya yang nyemplung. Tapi secara tidak logis juga kalau andai kata lu yang di dalam, Ray di luar, sedangkan Ray aja masuk dalam frame, itu mungkin jadi pertimbangan kepolisian. Ya, namanya kita sudah dalam keadaan kalap di dalam begitu, gimana caranya kita nyelamatin bini gue? Dalam hati gue ya, kalau gue kemarin tuh nggak kepikiran itu ada di dalam kantor polisi, misalnya itu di luar aja kantor polisi, mungkin gue tarik dia, gue suruh kabur, mungkin, atau mungkin gue menggunakan cara-cara kekerasan mungkin, misalnya polisi gue ajak berantem atau apa, bisa jadi kan, itu. Tapi karena namanya kita dalam kantor polisi ya, gue akan berusaha bagaimana caranya supaya dia selamat kan itu. Itu dia ceritanya. Itu dia ceritanya. Ya. Panjang lah pokoknya itu. Panjang lah. Ini lu nggak pernah lu ceritain, bahkan lu di dalam Hash Kreatif. Belum ada di Hash Iya Kreatif. dong. Terima kasih banyak atas ini kejujurannya untuk Pablo dan Ray ya. Jangan lupa transfer ya. Oke, habis itu kita langsung transfer cash.
Ya. Tetapi Iya, tetapi Pablo, ini adanya ikan asin ya, itu sebenarnya kesepakatan kalian berempat atau bertiga? Harus dari awal lagi, Cap. Oke, gua ceritain. Gua tahu banget itu. Tunggu, ada Barbie nggak sih di situ? Ada. Ada. Ya. Ya. Di sebelahnya Aku. Posisi Jadi gua- ini Gali, Ah. ini Ray, ini Barbie. Nih, posisi gua sama posisi Barbie itu sama. Harusnya kita sama-sama nggak kena tuh, gua sama Barbie tuh. Karena sama-sama ada di situ kan. Iya, sama itu. Ya kan kejadiannya kan ada di situ. Nah, sekarang berarti Lu pernah deket ya sama Barbie ya? Enggak lah, ngaco Masa lo. sih kok dia bilangnya gitu? Ah, dia mah suka gitu di media. Katanya dia bilang pacaran sama kamu. Janganlah, kasihan kali lah. Oke, lanjut. Jadi ada Barbie juga di situ. ada Barbie. Memang di situ. itu Barbie yang ngompor-ngomporin bikin konten begitu. Yes. Gunanya buat apa sih? Gua nggak tahu. Yang pasti Barbie pada saat itu coba perhatikan di video ya. Ini video banyak yang repost. Ya, Kita masih bisa lihat di YouTube. masih bisa. Ada Gali duduk di sebelah sini nih, sebelah kiri, Ray di sini nih. Beberapa kali asal ditanya sama Ray, Gali itu selalu ngelihat kemari tuh. Ke samping kanan aku. Samping kanan. Ya. Lirik gitu. Nah, itulah Barbie di situ. Di sampingnya dia ya. Iya dong. Nah, terus selama lagi tag itu Barbie ada ngasih input gak sih? Lu tanya ini. Cuman untuk menyerang yang sono. Ada gak sih? Ada. Oh shit, man. Tapi kalau Barbie kan nggak berniat untuk menyelamatkan Gali. Malah Gali yang berniat menyelamatkan Barbie. Pada saat itu. Terus itu ya. Iya, gue tahu banget. Sebenarnya gue sama Gali tuh gue rada-rada kasihan tau. Rada kasihan. Gue rada-rada Gara-gara? kasihan tuh. Ya banyak lah, kita bisa lihat lah. Gue kasihan gitu. Sebenarnya kalau Barbie mau speak up aja pada saat itu, Barbie habis itu. Masuk ke Barbie. 4-4 ya dong bisa masuk. Oh iya, lebih bagus kan? Jadi nggak trio gitu. Jadi apa bukan trio apa namanya? Quartet. Quartet ya. Cuman lu ada iri gak sih? Kok Barbie gak masuk malah kita masuk? Ada gak rasa ketidakadilan itu? Enggak, gue kalau iri, gue iri hanya kepada orang yang lebih dari gue. Oh, lu menganggap dia tidak lebih dari lu ya? tapi kita ini dulu rehat sebentar ya. Gua ada sedikit penggalan video ini. Jadi di sini Barbie ada di sini ya. Berarti Ya, samping sini. samping sini ya. Enggak, di sini. Oh, di Enggak sini, dong, Barbie-nya Barbie sini sini. dong, Oh, iya, Barbie sini. sini, Barbie Oh, sini. sini. Beberapa kali asal diwawancara Gali itu akan kesini. berpaling kemari. Agak berpaling ke sini Ya. gitu ya. Terus kalau lu di mana? Tahu nggak lu gue di Pablo? mana? Gue di mana? Ini kamera. Tuh bentar. Di sini kamera nih. Ya, master nih ya, kamera master, ya. Kamera master ya. Di sini ada kameramen. Heeh. Di sini ini ada meja kantor gue nih. Di Jadi sini jauh ada- ya. Iya, di sini ada meja kantor tuh. Oke, seperti di pintu itu. Nah, di sini ada meja Di kantor. dalam pintu. Oh, dalam pintu PWK ya. Oke. Di mana Terus di situ itu gue lagi ada tamu dari orang BNN. Orang BNN-nya ada. Gua siapa lagi- namanya? Agung, udah. Agung. Ya. Oke, terus Lagi ada tamu dari orang BNN. Kita lagi ngobrol di sini nih. Gak ada urusan sama sini. Lagi ngelayanin tamu. terus kepentingan orang BNN itu datang ke Gak ada. Oh, teman aja. Gua ada Hanya perkara silaturahmi lah. aja ya. Ada perkara gitu. Oh. Lagi nanganin klien gitu pada saat itu. Oh, jadi seperti itu ceritanya. Yes. Pertanyaan-pertanyaan yang Ray Utami lontarkan itu memang sudah di skrip apa berjalan begitu aja? Coba perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya itu ngalir. Jadi yang pertama kali ditanya sama si Ray adalah bagaimana sih hubungan lu sama Barbie? Tiba-tiba si Gali nyeletuk tuh. Ya kalau ini nih beda kalau yang Ono ya kan ada jadi begitu. Gua nggak nanya. Akhirnya setelah yang Ono gimana? Kehidupan rumah tangga lo sama yang ini Yang berarti. ini ya. Oh ini bagus gini-gini nih beda sama yang Ono. Jadi gue nggak mengarahkan dia untuk menciptakan yang Ono, dia sendiri yang mengarahkan Menggait ke situ. Sebagai presenter, istilahnya sebagai orang yang mau wawancara, yang Ono otomatis dia harus kembangin pertanyaan dong. Iya. Dia dikembangin sama dia. Udah gitu doang. Akhirnya kita kan presenter yang menggali apa jawaban dari Iya, dia. benar. Gitu. Itu sampai hakim pada saat persidangan nih itu sampai geleng-geleng ngelihat perkara ini. Demi Allah gua. Orang begitu banyak yang ngelihat perkara ini selalu pertanyaannya serupa. Lu sama Ray apa hubungannya? Kenal? Enggak kenal sama sekali kan. Tidak ada, sama gitu. mereka gitu. Gua hari ini kalau mau bikin upaya lanjutan. Nggak ada kepentingan gitu loh untuk Iya. menjatuhkan karena nggak kenal sama sekali, ketemu aja belum. Kalau kemarin itu pada saat gua habis putusan pengadilan negeri, gua mau lanjut banding, gua mau lanjut kasasi, potong kuping gua kalau nggak diterima.
Lu gue berani bertaruh tuh. Kalau nggak dikabulkan permohonan banding Untuk gue. dia pribadi ya. Gua kalau karena dia tidak nggak ada di kalau gue situ. tidak menang, potong kuping gue. Tapi gue memang nggak mau lakuin pada saat itu. Memang lu pengen cepet selesai aja. Cepet gitu, mau pusing apain panjang gitu. Atau juga gue putus ya pada saat itu di bulan April itu gue ketok langsung bisa ngambil asimilasi langsung pulang. Apa yang gue lanjutin? Iya. Itu aja tuh dalam pikiran. Sementara kalau gue banding lagi gue ketahan Iya, lu ketahan lagi di Hemat situ. waktu pengen cepet. Niatnya seperti Iya. itu. Tapi kalau gua kemarin itu banding, potong kuping gua kalau gua nggak di permohonan gua nggak dikabulkan. Itu gua. Iya, iya. Ya, tapi pengakuan dari BRB ya yang sempat mampir ke Hes Kreatif, dia bilang, gua udah sempat telepon Pablo untuk take down itu. Tapi Pablo nggak take down, katanya malaikat yang bisa inin gua kata. Itu bener nggak sih? Tahu nggak ceritanya itu begini? Dia ngomong take down itu pada saat viewers sudah ratusan ribu. Dalam keadaan viewers sudah Dan ratusan sudah ribu. banyak yang nge-repost dari lambe-lambe. Sudah? Itu dia baru ngomong. kokoh take down Udah? gitu. Nah, habis itu dia datang ke tempat gua sama Eric tuh, si yang botak tuh, pengacaranya dia. Pengacaranya dia. Oke. Kita nonton bareng itu video. Oh. Yang kalian sebut masalah yang mana sih? Nonton bareng tuh. Begitu nonton, si Eric pengacaranya dia ngomong apa? Oh ini mah kiasan, udah aman. Pengacaranya BRB sendiri pengacaranya pun? dia yang ngomong. Abis itu oh ya udah kalau gitu aman deh. Itulah ditayangkan. Nah kenapa gue sebut malaikat? Jadi gini ceritanya. Barbie nakut-nakutin gue. Dia kira gue tuh bukan lawyer kali ya, atau dia mungkin ngira gue apa gitu. Dia telepon gue bilang, bro nanti lu juga kena lo. Gue digituin. Gue bilangin sekarang gue tanya sama lu deh, apa urusannya gue sama itu video? Karena gue nggak ada urusan dan gue yakin banget gue nggak ada masalah, ya gue bilang cuma malaikat dalam kasus ini yang bisa menjarain gue, bener nggak? Karena lu merasa lu gak ada kaitan dengan Nggak ada video itu. kaitannya, sama sekali nggak ada kaitannya. itu. Itulah yang membuat gue kenapa dengan PD-nya mengucapkan kalimat itu, karena gue nggak ada. Nah kalau keadaan istri gue sudah tetapkan jadi tersangka lalu gue buat pengakuan, itu lain cerita. Iya, itu memang sengaja lu. Sengaja, emang gue sengaja, dan gue pengen pada saat itu untuk dipenjara karena untuk nyelamatin bini gue. Kan beda kan gitu. Tapi kalau ada si Barbie lalu membuat satu statement bahwa gue sudah ngomong sama Pablo, itu udah viral kemana-mana. Udah jadi post. Nah yang jadi pertanyaan gue begini, Barbie punya kepentingan apa? Apa yang dia takutin? Atau juga dia nggak dipenjara kalau memang dia tidak ikut-ikutan? Iya. Itu tuh pertanyaan gue tuh. Artinya kenapa kalau dia sangat ngotot sekali dalam video itu untuk di take down apa segala macam, berarti dia khawatir dan dia takut kalau dia kena, karena ada satu WA Barbie itu di tempatnya Ray. Tolong suruh Pablo take down begini-begini karena Gali ngomong seperti itu karena gua yang suruh. Ada itu. Ada WhatsApp-nya Wah ya. itu gua Oh jadi Gali ngomong gitu disuruh Barbie semua. Katanya gitu. Betul. Dan itu ada gitu. Kalau gua orangnya fair-fairan ya, gua orangnya ditemuin nama gua di sini gua juga berani. Waduh, ini kalau dituprekin berempat seru kali nih guys ya. Nah, Hes Kreatif bisa pecah ini. Tapi gue yakin mereka tak akan mau ketemu sama gue. Ada kok. Gua ada buktinya semua. Ini aja Beb, soalnya kan Gali ngomong gitu gue yang nyuruh. Gue yang nyuruh. Udah Beb, take down aja Beb, gue gak enak tergali kenapa-napa gitu deh. Yes. Kurang lebih seperti itu ya. Karena Gali mau berani ngomong begitu karena gue yang nyuruh. Ada kalimat itu. Ada di screenshotnya gue pada saat sidang tuh kan kita tumpukin. Dilampirkan. Dilampirkan. Oh, itu bukti dari persidangan semuanya. Terus apa? Terus gue masih berani mengelak kalau itu kan enggak. Tapi gue orangnya yang santai lah. Lihat aja gue di sidang juga santai, slow karena ya udahlah gue bilang mau cepat aja gue. Nggak mau terlalu nanggapin. Gue tuh orang hukum, gue tuh lawyer, gue tuh tahu mana yang bisa menjerat gue, mana yang nggak bisa menjerat gue tahu. Sehingga pada saat itu gue tahu telak gue nggak akan mungkin kena di dalam perkara ini, karena gue nggak ada ikut-ikutan kok. Semua urusan mereka kok. Pertanyaan dilontarkan dari Ray yang ngembangin adalah si Gali, Barbie yang ngajarin, kok tiba-tiba larinya ke gue. Nah sehingga pada saat Barbie bilang nanti Pablo lu kena lu gini cuma malaikat bisa menjarain gua dalam kasus ini, salah gua ngomong gitu kan? Enggak. Ya karena lu merasa yakin lu tidak ada kaitannya ya ada video itu ya. Ya kita ceki-ceki manja dulu ya. Terus udah gitu kemarin kan Oh iya nengok. Kita belum berarti ini yang terakhir dong. lagi ngomong. Insyaallah yang terakhir. Jangan cuman bullshit yang. Terus udah gitu kemarin kan waktu resepsi pernikahan itu sampai Oh iya. komunikasi. Oh iya kasih kode-kode gitu ya. Iya man. Gitu ya. Jadi itu Iya, itu dia. gitu. Jadi kalau seandainya istilahnya Kumala, gua manggil dia Kumala ya, gua Iya. nggak biasa manggil dia Barbie.
si Kumala itu pada saat di acara pada saat kita masuk lalu dia punya karir, gue ya itu rezeki dia. Gue nggak pernah mau komentar. Nggak pernah iri lo? Gue malah ya bagus lah. Malah gue ngomong sama dia ini sumpah gue bilang sama dia, bagus lu cari duit banyak-banyak tuh. Itu gue bilangin buat ngebiayain kita di sini. Sampai gue gituin, gue candain tuh. Malah gue dibalikin sama dia. Pablo lu bantu-bantu lah. Wah, gue bilang enggak benar juga nih orang gue bilang. Ngomong di dalam mau bantu gimana gitu ya. Ya jadi dibalik-balik, semua tuh keadaan dibalik-balik sama dia. Itu yang gue makanya jujur gue kalau sekarang ditanya, gue nggak suka sama dia. Nggak suka sama Baby. Nggak respect gitu sama mereka lah. Jujur aja, ya berteman sampai sekarang gue kalau ketemu sama dia gue say hi, gue akan baik, tapi gue nggak akan respect sama mereka. Gue orangnya belak-belakan, nggak suka ya nggak suka. Terus kalau dari Ray sendiri gimana? Kalau sama Barbie? Kalau dalam Islam, kalau kita menemukan orang kayak gitu, anak udah hijrah ya, jadi lebih baik kita menghindari terjadinya mudorot gitu. Daripada kita nanti bertemu akan ada mudorot yang lainnya, ya lebih baik kita menghindari lillahi ta'ala, kita fokuskan kepada diri kita dan ibadah aja. Gue saking nggak respectnya itu pada saat pernah dia tuh habis dari salon nih. Ini cerita ini ya. Dia habis dari salon, terus dia bikin kayaknya baru potong pendek ya pada saat itu. Kan dulu rambutnya panjang. Iya, Dia baru potong pendek, terus ngombang begitu tuh. Terus dandanannya ini. Datang ke Polda ya, gue lagi di depan tuh ngeliatin dia datang, gue langsung terkejut kan, gue panggil dia, gue bilangin, gue bilangin, lu sebenarnya nama lu nggak cocok Barbie tuh, apa dong? Caki gue. Sumpah demi Allah gue ngomong gitu. Dia depan orangnya langsung. Gue orangnya langsung. Dan pada saat dia bikin video lagu ya. Apa sih kamu? Yang lagu itu ya? Gue denger suara lu sakit, kuping gue berapa kali gue gitu. Gue selalu begitu karena gue orangnya memang belak-belakan gitu. Responnya gimana? Lu ngomong sedablak itu? Ya memang si Barbie orangnya kalau dia itu kalau selalu diomongin ya selalu biasa aja gitu. Oke. Buat saya yang di rumah untuk meredam suasana ini ya, aku mengajak Pablo Brunua dengan Ray Utami sebuah games, oke? Ya. Baiklah, saatnya games. Pegang dulu satu-satu. Siap Pak Guru. Ini spidolnya. Ya, ini sebenarnya gamesnya nggak jauh-jauh dengan kehidupan sehari-hari. Dan temanya tuh rumah tangga. Oke. Ya, kamu jangan ngintip dong, kamu nanti. Ya. Sana. Di sini gue lagi mau melihat kecocokan kalian berdua nih. Oke. Jawabannya sama atau enggak? Apa mungkin ada perbedaan kah seperti itu ya? Iya. Ini pertanyaan dulu untuk. Jadi gue tinggal jawab doang gitu. Ya, lu tinggal jawab aja nih. Ya, cuman pertanyaan ini buat berdua. Paham kan ya? Iya. Pertanyaan tentang Kamu Ray jangan ngintip untuk ya. Pablo. Nggak boleh ngintip ya. Ya, pertanyaan tentang Ray untuk Pablo. Oke. Apa nama band yang pernah berkolaborasi dengan Ray serta sebutkan judul lagunya? Jadi Pablo yang jawab kan? Kamu yang jawab. Aku jawab. Yang pasti jawaban kamu yang benar karena ini kan tentang Ray untuk Pablo. Abis itu nanti gue pakai mulut doang gitu mau ngomong. Enggak, Jawab tulis. juga. Nama band apa? Ya. Apa nama band yang pernah berkolaborasi dengan Ray serta sebutkan judul lagunya? Sama judul lagunya. Gue lupa. Lama banget. Oke, ya udah nggak apa-apa kalau lu Pak. Mungkin Pablo ingat. Yuk, udah nih, udah clear ya. Udah. Oke, silakan ditunjukkan kamera. Tulisan gue kebaca nggak sih tulisan Coba. dokter tuh? Dadali, judulnya Di Saatku Mencintaimu, bener gak? Iya bener. Yeay, berarti lebih tahun Pablo. Malah justru yang nyanyi malah lupa. Ya gue Karena saking udah lama banget tuh 2010. 10. Jadi buktinya tuh Pablo Saking mencintai. cintanya, Iya benar, baru mau bilang. 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu ya. gue saking cintanya itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Tentang Pablo untuk Ray. Berarti buat gue ya. Ya, untuk kamu nih. Jawaban yang benar pasti dari dia nih. Pertanyaan tentang Pablo untuk Ray. Bagaimanakah posisi tidur paling nyamannya Pablo? Duh, Paling nyaman lo tidur gimana posisinya? itu dia yang Mungkin gua Ray juga lebih nggak tahu. Yang gede, tulisan yang gede. Oke, sudah siap dengan jawaban masing-masing? Ya. Oke, silakan dibuka. Jawaban dari Pablo, nungging. Jawaban meluk guling plus ngorok. Wah, berarti
Beda dua-duanya dong. Beda, dia nggak merhatiin gue sih. Enggak ada bohong. Tapi benar, di saat lagi tidur dia lebih sering menghadap lu atau membelakangi lu? Membelakangi ya. Oh. Membelakangi meluk. Itu memang lebih nyaman sih kayak gitu, membelakangi dulu gitu. Iya, emang gue demen membelakangi. Oke. Pertanyaan berikutnya tentang Ray untuk Pablo. Ya. Apa cita-cita Ray Utami waktu kecil? Duh, Apa? Mungkin dia pernah cerita dulu. cita-cita dia. Dia pernah cerita nggak ya? Mau jadi apa? Mungkin mau jadi presenter? Oke. Udah siap jawabannya? Oke. Bro, yuk, silakan dibuka. Dukun. Jawaban dari ini presenter berita atau news anchor. Lu dukun. Iya. Lu bisa mikir gimana dukun? Karena gue nggak tahu dia itu apa. Nah sementara dia selama sama gue itu dia seneng begitu kayak dia cenayang aja Oh, gitu. cenayang nih, Kamu kayak tuh apa? pasti begini. Oh. Gue keluar nih. Itu kalimat motivasi supaya dia semangat. Gue kalau keluar Dia abis sukses deh, berhasil. enggak. Jadi gini. Gue keluar dari rumah. Habis keluar dari rumah, gue pulang selalu dia gitu. Kamu pasti sama perempuan ini sama ini kan kayak dukun Gini, kan. Oh, nuduh. Tadi kamu di mana? Aku habis sidang di pengadilan. Bukannya tadi kamu di hotel. Oh, Ayo, gitu. ya. Ternyata benar. Oh. Iya dukun ya. Ternyata benar gitu loh. Kita cek ya resepsionis benar. Oh di benar, hotel. di hotel emang Gitu. bader lo ya. Dukun berarti dukunnya bener juga. Bener, tuh. Oke. Senayang. Jadi jawaban si Pablo tidak benar ya. Dukun. Pertanyaan yang berikutnya tentang Pablo untuk Ray. Apa nama sekolah SD Pablo? Aduh, ini gampang-gampang Kalau sih. SMP-nya tahu, Oh. SD-nya apa ya? Sama sekali nggak ada bayangan, Ray. Hah? Sama sekali nggak ada bayangan. SMP-nya tahu, sama SMA. Jangan-jangan SD SMP sama kali. Coba aja lu Coba tulis. ya. Udah. Gue baca dari samping tau nggak apa? Teroris 2 anjing. Pokoknya metodis 2. Oke, metodis. Ini baru benar. Berikan tepuk tangan dong. Bener kan dugaan gue, siapa tahu SD SMP-nya bareng. Maksudnya dia Emang bener. kan ada sekolah kayak gitu kan dari TK sampai SMA gitu. Pertanyaan berikutnya tentang Ray untuk Pablo. Sebutkan 3 item make up paling utama atau yang wajib Ray pakai. Pus. Ayo lo. Ayo lo. 3 item utama. 3 item utama yang nggak pernah ketinggalan lu mau aktivitas kemana aja. Terus apa ya? Sama. Sudah? Bentar dulu. Gue sudah duga itu sih jawaban dari Ray. Oke, silakan dibuka yuk bareng-bareng. Lipstick, balik. Lipstick, bedak, bulu mata. Lipsticknya bener. Foundation sama bedak sama kan ya? Ya mirip-mirip. Mirip lah ya. Tapi blush on bulu mata beda nih. Ini bulu matanya nempel atau maksudnya yang Palsu. enggak, maksudnya yang harus tiap hari ganti? Apa Iya, yang udah? tiap hari ganti. Oh, tiap hari ganti. Dia tidur aja bisa pakai bulu mata tau? Oh gitu. Serius dia. Dia mau tampil cantik buat lu gitu loh. Malam gue tidur pakai bulu mata. Cuman kadang-kadang kan bulu mata namanya kadang-kadang perekatnya udah ini ya. Iya, udah Dia tidurnya bagus tuh. Bagus. Bangun pagi bulu matanya di mana? Di mana gitu. Lucu Gue ya? serem aja gitu. Bukan karena pengen cantik, karena ngantuk. Karena ngantuk, nggak lupa. sempet ada deh brek gitu. Tapi bulu mata itu buat aku nggak is emas gitu. Maksudnya is emas itu sebenarnya foundation, lipstick sama blush on. Aku tuh paling nggak suka pucet. Tapi kalau nggak pakai bulu mata nggak apa-apa karena mau aku tuh sedikit Sipit. pupil gitu kan. Jadi kayak Chinese itu nggak apa-apa lah gitu. Jadi aku pede nggak pakai bulu mata pun. Tapi ini foundation sama lipstick sama bedak tuh. Itu yang paling ini, kudu ya. Kudu. Tapi karena ini benar ada 2 poin, berarti kita anggap ini benar jawabannya. Oke deh, kayaknya emang benar-benar suami istri ideal ya. Iya dong. Hampir semuanya bener loh ini. Masa sih katanya Ray gitu. Soalnya dia nggak pernah merhatiin aku sih. Aduh, memang loh. Tapi kalau aku harus merhatiin dia gitu. Waduh, bahagia sekali loh. Iya dong. Gue pengen dapet pasangan kayak gitu, coy. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan berikutnya tentang Pablo untuk Ray. Apa fobia atau ketakutan terbesarnya Pablo? Apa kehilangan Ray? Cila. Oke, gede loh tulisannya. Kayaknya Ray udah tahu banget gitu. Langsung kita buka yuk, bareng-bareng.
Kecoa jawabannya. Keren. Kok Jadi bisa kita takut banget kecoa sih? pernah pulang dari luar Gua geli. kota, terus kan rumah mungkin kosong ya beberapa hari. Begitu dibuka ada kecoa, langsung kita pergi ke hotel lagi. Suruh bensin. Orang kaya rupanya Anda ya. Saking takutnya. Saking Jadi takutnya. dia sama pistol sama apapun nggak takut. Tapi kalau ada sama kecoa udah deh. Padahal cuma 1 biji doang. Iya, gue tuh gini, jadi tahun 98 tuh, gue waktu baru-baru tamat SMA tuh. Ingat nggak Pan, pada saat itu ada kerusuhan-kerusuhan, Iya. Chinese katanya diiniin lah. Iya. Kan. Nah pada saat itu karena wajah keluarga Iya, gua bener. Chinese banget Chinese ya. ya, ha? Nyokap gua kan Chinese, bokap gua Batak ya. Nah pada saat itu karena ketakutan, udah ngungsi lah ceritanya kita itu. Karena pada saat itu kawasan perumahan di rumah gua tuh Chinese semua. Kan. Iya. Rame lah, ngungsi di salah satu tempat dan itu bubuk jelek banget. Nah, gua tidur di lantai. Pas gua tidur ada kecoa di wajah gua. Serius. Oh iya. Kecoa gua tepok mati. Anjing. Nah, besok paginya bangun tuh wajah gua tuh bau banget, bau kecoa. Akhirnya gua kena tipes gara-gara itu. Semenjak itu gua Sangat takut sama kecoa. benci banget sama kecoa gitu. Jadi kalau gua misalnya kesel sama orang gua kalau ngomong anjing lu, gue sebenarnya masih sayang sama dia karena gue seneng sama anjing. Tapi kalau gue udah ngomong kecoa lu, berarti gue jijik banget sama ini orang. Oh Gitu. Kecoa lu. Kutuk lu gitu ya. Belatung lu. Oke. Ya udah, pertanyaan berikutnya ya. Tentang Ray untuk Pablo. Ini pertanyaan yang terakhir ini ya. Tapi ntar kita akan masih ada satu pertanyaan lagi. Sama nanti ada pertanyaan yang harus dijawab bersama. Langsung dalam hitungan detik, oke? Oh, tanya cepat. Tanya cepat. Hanya satu pertanyaan aja tapi. Ini pertanyaan tentang Ray untuk Pablo. Apa nama program TV yang pertama kali dibawakan host Ray Utami? Mampus. Apa itu? Kayaknya gue tahu deh. Iya. Oke, tahan dulu. Panjang ya? Nah, sudah siap dengan jawabannya? Yuk kita buka bareng-bareng. Makmur Antv makin malam makin murah. Oke benar Cie. Gila. Ini bareng Ayu Ting Ting, Grace Hendry, Grace Hendry. Natali Sara dulu zaman lelang-lelang BlackBerry itu. Naik ke atas meja, joget-joget. Itu gue lihat cenderung Piala jijik sih. Dunia, gitu kan, tema-tema bola. Nanti anak-anak sekolah pakai baju sekolah. Gitu, lelang-lelang BlackBerry. Ayo Bu, di SMS 25.000. Oh berarti kalau sekarang tuh kayak MNC Shop gitu ya? Iya kayaknya. Ya, Seperti itu. tapi itu mau jualan. Oh kalau jualan. ini lelang. Lelang ya. Sampai gue kadang-kadang ngeliat YouTube-nya itu, kan masih ada tuh ya, yang Iya. lama-lama ya. Cenderung geli gue. Yang ngeliat yang udah hijab kayaknya beda banget Iya gitu. beda Ya. banget gitu. Ya itu namanya perjalanan karirnya. Betul. Tapi keren loh, lu ingat loh. Judul pertama istri ya. Iya. Kayaknya itu. Kayaknya itu Makmur ya. Oke deh, pertanyaan Tapi berikut. lagu-lagunya aja diinget, gue aja udah lupa. Emang gimana lagunya? Lagu Dadali itu. Oh Dadali, oh iya Dadali juga lu tahu. Gue juga lupa gue. Iya, di balik poligami lu ternyata masih inget ya. Iya. Jadi sebenarnya dia cinta banget sama gue. Oh banget, sebenarnya. banget punya istri yang memperhatikan tuh. Aduh, baper, akut lah gue juga. Oke, pertanyaan berikutnya. Jawab cepet nih. Bukan, belum, masih ada satu lagi. Pertanyaan berikutnya tentang Pablo untuk Ray. Apa lagu yang akhir-akhir ini sering Pablo putar? Nah, Yang sering lu putar? Jangan-jangan lagu Kaleb nih. Tahu banget. Oke. Udah siap? Dah. Yuk, dibuka bareng-bareng. Hanya Rindu, Cie, bener-bener. Gimana sih lagunya Hanya Rindu? jadi ini sebenarnya hanya rindu lagu gua. Oh, lagu lu. Lagu gua. Oh. Lagu gua gua bikin sendiri, udah recording tapi belum gua publish aja. Ntar gua bakal publish, tenang. Gue doakan sukses singlenya. Nah, sekarang ini ada pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Jawabnya mulut aja. Mulut aja, Oke. tanpa harus menulis ya. Oke. Gua hitung nanti di hitungan ketiga harus jawab ya. Sudah siap berdua? Ya. Sudah Oke. siap ya? Berapa jumlah subscriber YouTube channel Ray Utami dan Pablo Benua? 325.000. Aduh, iya kayaknya. Gua lupa gua. Sumpah gua enggak merhatiin. Gua enggak merhatiin. Nggak merhatiin. Enggak merhatiin dia. Jawaban Ray benar, 325.000. Ya.
Sampai sekarang masih jalan kah tuh YouTube? Masih. Masih? Dan alhamdulillahnya pada saat kita kemarin sekolah nggak berkurang sedikit pun. Gabung sedikit Nah, pun ya. mereka memang setia menunggu gitu. Kan ada orang mungkin kalau lagi ini langsung Ilfil. unsubscribe. Unsubscribe. Kita udah speech ya udahlah. Mungkin kalau misalnya pada meninggalkan lagi bikin lagi dari nol gitu. Tapi sama sekali satu pun tidak berkurang. Jadi stuck aja segitu dari awal masuk sampai pas keluar, makanya sekarang kita Cuma viewersnya aja menurun. tinggal ya viewersnya menurun tapi subscriber tetap. Karena viewers kita itu sebenarnya nungguin kita ngejulit Iya, sebenarnya. ngejulit. Ayo dong, julit lagi Tapi dong. Julit lagi dong. giliran kita Oke, ngejulit tunggu sebentar. langsung viewernya langsung jutaan. Iya dong, harus dong. Hashtag Cuman kreatif kan mendukung kalau- pokoknya. Oke, sip. Ya? Cuma kalau Ya. kita kan sekarang udah beda. Ya Udah maksudnya waktu jangan sih kamu lah yang yang julit. lain-lain julit. Dia aja yang julit Ya. nih. Nanti gua rencana ada mau bikin sesuatu yang Lu mau julit ngejulit. siapa nih? Semua lah. Ada program satu baru yang Akan dari segera. konsep Oh, dari sama konser dia. sama dia ya. Iya. Tapi dia nih sekarang. Oh, Kalau gitu. aku enggak. Saran gue sih lu julitin Nikita Mirjani, Bro. Nanti Harus itu, Bro. bisa. Nggak ada urusan itu. Bisa. Lu julitin dia, lu bikin itu program. Oke? Nanti segera. Segera. Oke, Bos Engger, sebelum kita berpisah, kita harus tanya dulu sama Pablo dan Ray. Ya. Satu kata buat Pablo dan Gali, lu ngomong ke sini. Pablo dan Gali sama BRB. Gali. Beda orang, harus 2 statement. Ya dah, kalau buat Gali apa? Bego lu. Terus, apa lagi ada? Udah kan buat Gali itu Buat satu Gali. kata kan? Oh iya, iya. Kalau buat BRB? Caki. Cak. Astaga. Ray, gimana Aduh. melihat tuh, bentar. Kamu Aku udah ngelihat hijrah. enggak kamu Aku ngelihat nggak ada statement ya, nggak usah ya. ada. Ya Allah. Cuman kamu Udah ngelihat hijrah, suami nggak kamu boleh, gini nanti gimana? dosa. Kamu ngelihat si Pablo dengan statement untuk Gali dan Barbie seperti ini gimana? Apa memang udah terbiasa gitu? Dia emang orangnya sangat jujur. Oh, jujur ya? Nggak ada yang Gua nggak ada yang gue tutupin sumpah deh. Pokoknya yang nggak demen, udah gua ngomong aja gitu. Oke, apa adanya lebih enak ya? Oke, untuk Ray, Gali dan Barbie. Apa? Buat Gali apa? nggak ada statement karena udah hijrah. Karena kalau misalnya statement jujur nanti takutnya Oke. gitu deh Iya. pokoknya no comment. No comment. Untuk Barbie juga no comment. No comment. Jadi seperti Bos Inggris di rumah ya, banyak banget yang bisa kita petik dari pengalaman hidup mereka berdua ini. Kalau begitu, gue Chris dan seluruh kru yang bertugas hari ini harus pamit. Pokoknya Has Kreatif mengucapkan terima kasih banyak telah subscribe, like, comment, and share konten-konten dari kita. Dan thank you juga yang udah menonton PWK ya, rupanya ini adalah program favorit dari Has Kreatif yang sebenarnya sangat disukai oleh masyarakat. Kalau gitu, kita pamit. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.